Puji Tuhan setelah sekian purnama nggak pulang kampung, akhirnya bisa datang lagi. Sekarang aku lagi di Manado, tepatnya di Pantai Malalayang. Pantai ini terkenal banget karena airnya yang jernih. Dan yang paling aku suka, view-nya calming banget, cocok buat healing tipis-tipis. Pantai ini deket sama pusat kota Manado. Dan kalau mau kesini mending pagi atau menjelang sore deh, biar nggak panas. Tempatnya rapi banget, bersih. Dan sekitar sini ada banyak cafe juga buat nongkrong. Oke. Lanjut, kita mau jalan lagi ke destinasi berikutnya. Tapi pas ngelewatin jembatan ini, minta turun sebentar buat foto di sini. Karena pemandangan dari atas sini tuh bagus banget. Oh my god. Nah, akhirnya kita sampai juga di destinasi berikutnya, yaitu di Desa Wisata Budo. Budo itu padahal kalau kata orang yang sering aku denger ya, itu artinya bule. Untuk masuk ke sini ada tarif masuknya, sebesar 10.000 aja per orang. Desa Wisata Budo ini menawarkan perpaduan keindahan alam laut dan pegunungan. Nah, ini yang khas dari desa ini, hutan mangrove seluas 3.000 meter persegi, yang bisa dijelajahi dengan jembatan kayu ini. Jalannya agak takut-takut ya, takut jatuh terus dimakan buaya. Kita nyampe di sini sekitar jam 3 sore, jadi lumayan lah ya, nggak terlalu panas. Oh my god. Pemandangannya tuh bagus banget. Wisata ini tuh masih belum terlalu ramai pengunjung. Padahal di tempat ini tuh kita bisa santai-santai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Terus ngobrol-ngobrol cantik kayak oma-oma ini sambil makan pisang goreng. Enak banget kan? Oh iya, tadi tuh kita sempet juga nangkep bintang laut. Sama anak-anak di sini. Tapi habis itu dilepas lagi ke laut. Kasihan nanti mati. Oke. Ini udah mau sunset, warnanya jadi cantik banget kan? Habis lihat sunsetnya, kita lanjut balik ke kota. Mau makan malam. Dan kita nemu tempat ini nih, depannya langsung laut. Lumayan rame, padahal bukan malam minggu juga. Besokannya, pagi-pagi kita udah ke pasar, mau makan tinutuan. Lihat deh, pasarnya bersih banget ya kan? Luas lagi. Wah, jadi cuci mata deh di sini. Habis itu lanjut mau ke Tomohon. Ini ngelewatin patung Tuhan Yesus memberkati. Dari kota Manado ke Tomohon itu sekitar 1 jam perjalanan, kalau nggak macet ya. Dan pemandangannya bagus banget, apalagi kalau sudah mulai naik gini. Jalan-jalan kali ini nggak ada planning khusus mau kemana, jadi ya ikut aja diajak kemana. Destinasi pertama di Tomohon kita mau ke Kaisanti. Nah, ini dia, kita sudah sampai di Kaisanti. Asri banget tempatnya, dan di depannya ini masih kayak hutan gitu ya. Banyak pohon-pohon. Ada rumah pohonnya juga. Dan ternyata view di baliknya secantik ini. Jadi ini tuh kayak cafe gitu ya. Ada tiket masuknya juga sebesar 25.000 per orang. Enak banget buat healing nih di sini. Duduk-duduk santai sambil nyeruput kopi. Asli cakep banget pemandangannya. Dan di bawah juga ada tuh tempat nongkrong lagi. Lanjut jalan lagi. Kita mau ke Bukit Doa Mahawu. Terakhir kesini tahun 2018 kalau nggak salah. Dan setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya jalan lagi ke sini. Sambil lihat kira-kira ada perkembangan apa ya. Ini dia sudah sampai di Bukit Doa Mahawu. Jadi tempat ini biasa juga disebut Bukit Doa Tomohon dan berada di kaki Gunung Mahawu. Naik sedikit dari patung Bunda Maria ini ada Chapel of Mother Mary. Bentuknya tuh beda dari gereja-gereja lainnya, karena latar belakangnya itu Gunung Lokon yang indah. Tempat ini luas banget, tapi kita bisa kok naik mobil sampai ke atas. Nah ini tuh sebenarnya tuh pintu keluar dari perjalanan Jalan Salib. Jadi ceritanya kita tuh salah masuk. Harusnya untuk bisa ikut Jalan Salib masuknya dari bawah. Oh my god. Nah ini dia view-nya ya.
Nah, harusnya dari sini masuknya. Nanti keluarnya di depan patung Bunda Maria itu tadi. Pas keluar gini bingung dong mau balik ke tempat tadi karena parkir mobilnya di sana. Tapi puji Tuhan, kita dapat tumpangan dari tamu lainnya juga yang mau naik ke atas. By the way, di sini ada tiket masuknya ya. Sebesar 20.000 per orang dan nanti bisa ditukar teh atau kopi. Terus dari sini kita lanjut pulang ke Langowan. Sebelum balik ke rumah, mau main dulu ke Bukit Kasih. Terakhir kesini kapan ya? Rasanya sudah lama juga. Nah, ini sudah sampai di Bukit Kasih. Sepi juga ya. Mungkin karena sudah sore sih. Tempat ini dibangun pada tahun 2002 dan ditujukan untuk tempat refleksi spiritual. Kawasan ini dibangun di daerah belerang aktif yang memberi suasana unik dan khas. Di puncak bukit terdapat monumen 5 agama yang berdampingan. Dan di lereng bukit terdapat salib putih besar dan jalan salib. Bukit Kasih ini berada di salah satu desa tua di Minahasa yang bernama Kanonang. Dari sini kita langsung pulang karena sudah hampir malam. Besokannya kita mau jalan ke Tondano. Ini pertama kalinya aku ke sini. Dan speechless pas lihat pemandangannya. Bagus banget. Oh my god! Nah ini dia, Danau Tondano. Di sini banyak spot fotonya. Dan kalau ke sini, jangan lupa foto di depan tulisan Danau Tondanonya ya. Lanjut jalan masih di sekitaran Tondano, ada Astown Hill. Nah ini salah satu destinasi wisata yang baru di Tondano, dengan latar belakang Danau Tondano. Di sini ada banyak spot foto yang instagramable, termasuk ada juga tema Alice in Wonderland. Ada juga kafe dan resto yang menawarkan berbagai makanan lokal. Tiket masuknya 20.000 per orang, sudah termasuk air mineral. Dari sini kita lanjut jalan lagi. Masih ada 2 tempat yang mau didatengin, mumpung lagi di Tondano. Gunung apa itu sana? Lokon. Dan kita sudah sampai di Benteng Moraya. Benteng ini dibangun tahun 2010 sebagai monumen untuk mengenang perjuangan rakyat Minahasa. Menara pengintai ini berbentuk seperti mercusuar 4 lantai. Ada relief dinding yang mengisahkan perang Tondano dan asal-muasal suku Minahasa. Nama Moraya berarti genangan darah, merujuk pada perang Tondano sekitar 1809 antara suku Minahasa dan penjajah Belanda. Dan di sini juga ada amfiteater yang memajang nama-nama semua marga asli Minahasa lengkap sesuai abjad. Kita juga bisa foto dengan orang yang pakai baju perang tradisional Minahasa, namanya Kabasaran. Lanjut, meluncur ke destinasi terakhir, mampir ke kafe yang lagi viral di sini, namanya Camp James. Kafe bernuansa Amerika ini juga punya spot-spot foto yang menarik. Enak nongkrong di sini sambil menikmati angin sepoi-sepoi. So, jalan-jalan di Manado kali ini akhirnya usai sudah. Tapi pastinya bakal mau balik lagi dong. Secara masih banyak tempat yang belum didatengin, plus kulinernya belum dicoba semua. See you next time, Manado. Bye!